misalnya nih bang, ada teman kita atau ada keluarga atau saudara kita misalnya bang, sekeliling kita yang ingin merehabilitasi dirinya, melaporkan, apakah itu diproses hukum atau malah diarahkan bang? Atau bisa nggak misalnya datang ke kantor polisi, Pak, saya ini pengen sembuh Pak, saya pemakai. Nah itu gimana bang? Menyerahkan diri untuk bisa sembuh. Ya karena kan yakin banget lah namanya orang pakai narkoba tuh tingkat rasa ketakutannya kan lebih tinggi dari orang yang normal. Betul. Ya kan suara kucing lewat jatuh nyenggol apa, polisi nih lah Takut ya. resiko. Apalagi datang ke kantor polisi kan gitu bang. Sobat Polri, kembali bersama di Rudi Ruang Digital Sespim Polri. Tentunya angkatan 65 Kak. Betul sekali. Kembali bersama saya Serdikini Tarungka dan saya Gunawan McKnight. Sore hari ini kita akan membahas apa nih? Pastinya suatu hal yang sangat berbahaya Untuk yang kita. Sangat merebak. Betul Sudah sekali. sampai ke kalangan generasi muda. Tentu ini sangat memprihatinkan ya. Betul sekali. Menjadi ancaman untuk bangsa ini. Dan itu adalah narkoba. Untuk membahas lebih lanjut, Mas Gunawan, sore hari ini kita sudah hadir. Betul. Narasumber yang tentunya kompeten di bidangnya. Ya. Siapa dia? Ini dia senior kita dengan pengalaman dinasnya juga tentu di bidang narkoba ya Bang. Terima kasih. Mungkin Abang pernah dinas di mana Bang sebelumnya Bang? Kasat Narkoba Polresta Banjarmasin. Oh, Pian Banjar kah? Nggih, ulun orang Banjar. Bujur Pak. Dikenalkan dulu dong namanya dengan abang siapa nih yang sudah keren sekali sore hari ini. Terima kasih Serdik Yunita, Serdik Gunawan. Kami Sobat Polri, Serdik Balaputra. Sebelumnya di Polresta Banjarmasin, kami banyak menangani perkara terkait narkoba dari penyalahgunaan, pecandu, sampai ke rehabilitasi. Kami di sore hari ini akan berbagi tips and trik dan juga menyampaikan pesan-pesan terkait narkoba yang sangat berbahaya bagi generasi muda. Bang, ini tadi saya baca nih Bang di internet bahwa menurut data BNN nih Kak, sekitar kurang lebih 2,2 juta orang itu sudah menjadi penyalahguna narkoba dan parahnya ini adalah generasi muda Bang. Betul sekali Serdik Gunawan apa yang disampaikan. Karena saya pun mengalami sendiri bagaimana generasi muda menjadi pelaku dalam hal ini pecandu, penyalahguna. Karena mereka sendiri juga tidak ada yang membatasi kebiasaan pergaulan mereka, sehari-hari mereka apa yang mereka konsumsi. Kadang-kadang mengikuti pergaulan, ternyata yang dikonsumsi adalah narkoba ya. Narkoba, bukan nasi rawon kopi Bali ya, tapi narkotika. Bikin kenyang. Nah, itu kenyang banget. Tapi narkotika, psikotropika, dan zat-zat yang mengandung bahan aditif lainnya. Jadi itu sebenarnya artinya Bang ya? Iya betul. Nah cilakanya nih teman-teman ya, bahwa sasarannya ini adalah usia-usia remaja dan juga usia produktif. Sayang banget. Padahal ini generasi muda generasi masa depan bangsa kita. Maka dari itu Serdik Yunita bahwa generasi muda kita harusnya peka terhadap era digital. Maka saat ini juga di era digital kita membuka handphone, smartphone itu pasti ada medsos atau link lainnya. Kadang-kadang juga ada yang langsung menyampaikan untuk menjual narkoba. Mencoba-coba, tidak tahu, disampaikan ke temannya, teman sebayanya, teman bergaulnya. Enak, akhirnya dicoba sekali ketagihan. Nah itu juga menjadi cambuk bagi orang tua ya, harus mengawasi betul anaknya dan juga harus care terhadap anaknya, jangan sampai terjerumus ke dalam narkoba. Tantangan di era digital saat ini bahwa pergaulan, informasi sebenarnya ini ya mudah kita akses ya. Betul sekali. Tentang bahaya narkoba. Itu kan informasi sebenarnya mudah kita akses, cuman mungkin nih di rumah, Sobat Polri di rumah ini nggak tahu nih Bang. Ya kan banyak juga yang belum tahu narkoba itu bentuknya sekarang aneh-aneh. Dulu dibilang ada kayak permen ya kan, ada pulpen yang wangi-wangi. Nah, kan itu berkembang terus nih Bang.
Nah, mungkin abang bisa kasih tahu nih biar masyarakat di rumah tuh bisa lebih mengantisipasi. Misalnya jangan mudah tertipu atau tergiur. Yang saya tahu Jenis-jenisnya ya ya. benar, yang paling marah kan sekarang sabu-sabu bang. Harganya mahal tapi dijualnya ketengan. Kalau dulu jual rokok ketengan 1 batang ditaruh dompet sampai kusut ya kan. Ini kan sekarang narkoba bang. Yang 1 gramnya kalau nggak salah 1.500.000 ke atas kan bang. Mahal juga ya. Nah kan gitu bang. Nah sekarang dijual mungkin per paket. Ini bentuknya apa saja mungkin supaya sobat Polri di rumah tuh bisa lebih mewaspadai. ya. Jadi Sobat Polri, dari data BNN, nah kita bergandengan dengan BNN polisi itu. Yang paling banyak adalah 3 jenis. Yang pertama adalah sabu-sabu, itu bentuknya putih, kristal. Nah itu Bang dari Bara, daerah bentar, luar. ini Ya, sabu-sabu atau sabu nih? sabu, Sabu haci, bukan ya? bukan sarapan bubur ya. Bukan sarapan bubur, sabu-sabu. Jadi sabu-sabu bentuknya putih, kristal, itu biasanya dihisap menggunakan alat, itu bong yang dibuat sendiri, dan kami juga tidak tahu cara membuatnya. Kayaknya mereka udah hebat-hebat sekali Bu, bikin bong itu untuk menghisap sabu-sabu itu. Yang kedua adalah ganja. Nah, ini juga Ganja ya. yang disampaikan Sedik Gunawan tadi, bisa dilinting, dihirup. Nah yang ketiga adalah ekstasi. Ekstasi ini berupa pil. Nah jangan salah kita, jangan sampai kita diberi obat penenang yang harusnya obat untuk menenangkan diri, akhirnya menenangkan selamanya, Nah, malah overdosis. Malah juga jadi ketagihan. Ya, biasanya itu didapatnya ya tadi melalui pergaulan, kemudian digitalisasi, mereka yang kurang care terhadap anak-anaknya, terutama kita yang orang Jadi tua. yang haus akan kasih sayang sebenarnya di rumah tidak Kurang perhatian didapatkan betul. Akhirnya melampiaskan ke dunia Dunia ini. luar ya. dan ini juga bang, gimana misalnya kan tadi abang bilang bahwa macam-macam tuh bang, ya kan, sabu, terus Ganja, ekstasi. membuat rasa tenang, ya kan. Sebenarnya kalau saya pernah dengar dari ahli kesehatan tuh yang diserang sebenarnya adalah apa namanya endoprin kita yang menyebabkan rasa senang gitu kan bang. Hormon kebahagiaan ya. Tanpa disadari bahwa sebenarnya lambat laun dosisnya pasti minta nambah terus, akhirnya merusak dari apa namanya hormon tersebut kan gitu bang. Nah itu kan tadi narkoba bang. Sebenarnya kak, pengalaman saya juga nih kak, banyak juga sekarang merebak yang bukan termasuk psikotropika tapi juga berbahaya bang, kayak obat-obat berbahaya tuh bang. Nah itu bagaimana bang? Itu juga kita sendiri ya aware, terutama dari kita sendiri dulu, bahwa memang kita harus komitmen tidak mengisi obat-obat yang bukan dari BP POM atau tidak membeli obat-obat dari tempat yang sembarangan. Karena kita tidak tahu apa itu isi obatnya. Benar. Intinya kan mengobati, jadinya terobati karena merasa tenang, merasa halusinasi. Nah itu harus kita aware dengan diri kita sendiri, baru kita aware ke yang lain, termasuk anak kita, teman kita. Mungkin teman-teman kita di luaran sana termasuk kita juga sih perlu mendapatkan edukasi yang baik terkait jenis-jenis obat-obatan. Kan kadang kita nggak tahu lagi nih obat, oh sakit kepala, oh pusing. Ada nggak sih Bang Gala cara maksudnya mengidentifikasi jenis, kan ada apa tuh, ini obat kategori apa G, ada apa lagi tuh daftar G-nya, obat-obat yang sebenarnya ini tidak boleh bebas gitu kan didapatkan. Kalau dari saya tetap membeli obat di tempat yang terpercaya, yaitu di apotek ya. Dan pasti ada aturannya. Ya ada aturan, terus terjamin oleh PP POM. Nah kemudian saya juga menyampaikan sedikit terkait rehab ya, karena ini cita-cita pribadi saya itu mau punya rumah rehab, Jadi kita polisi itu tidak saja menegakkan hukum, menangkap. Kalau menangkap terus penjaranya penuh, over capacity. Nah kita juga harus rehab. Nah rehab ini juga penting karena rehab ini tujuannya menyembuhkan. Mengobati Pak ya? Mengobati supaya tidak memakai lagi. Nah ini saya juga sudah menjalani di Banjarmasin, mana yang termasuk kategori bisa direhab. Nah itu sudah kita kirim ke rumah rehab dan alhamdulillah sembuh. Gitu kan, syukur sembuh. Dia tidak lagi apa?
Tidak lagi mau mencoba narkoba kembali itu, kembali ke dunia ke itu. dunia narkoba. Karena ada rehab medis, rehab secara psikologi, secara rohani. Jadi disadarkan bahwa narkoba itu sangat-sangat berbahaya. Kategori yang bisa direhab ini nggak semua dong, Bang Ya, Raya. betul tadi ternyata. Jadi kategorinya yang pertama dia pemakai, Pemakai, yang kedua ketika dia tertangkap tangan oleh kita, polisi di lapangan, itu tidak ada barang buktinya, hasil tes urinnya positif, nah kemudian harus melalui asesmen. tentunya ya. Iya. Asesmen terpadu nih Asesmen oleh tim terpadu oleh tim asesmen asesmen terpadu terpadu, TAT. TAT. Itu isinya dari dokter, BNN, dari kita juga penyidik. kepolisian, penyidik ya. Nah, hasil asesmen itu apabila yang bersangkutan wajib direhab atau berhak direhab baru direhab. Ada rujukan untuk rehab. Ada, kita Berdasarkan ada hasil yang asesmen ya. ada yang negeri, ada yang swasta, dan saat ini juga lembaga rehab yang swasta sudah mulai banyak di Indonesia ya tentunya ya. Ya. Yang sangat membantu generasi muda yang kecanduan obat-obat terlarang ini. Nah, bicara rehab nih Bang, ya Kak. Kadang-kadang kan nih sobat Polri di rumah nih kan mikir nih Bang. Gue nanti kalau misalnya laporan kalau gue pecandu ntar gue ditangkap lagi di penjara kan gitu Bang. Nah ini bagaimana Bang supaya sebenarnya dia itu kan takut juga Bang, takut terus nggak tahu harus lapor kemana. Misalnya nih Bang, ada teman kita atau ada keluarga atau saudara kita misalnya Bang, sekeliling kita yang ingin merehabilitasi dirinya melaporkan, apakah itu diproses hukum atau malah diarahkan Bang? Atau bisa nggak misalnya datang ke kantor polisi, Pak, saya ini pengen sembuh Pak, saya pemakai. Nah itu gimana Bang? Menyerahkan diri untuk bisa sembuh. Ya karena kan yakin banget lah namanya orang pakai narkoba tuh tingkat rasa ketakutannya kan lebih tinggi dari orang yang normal. Betul. Ya kan suara kucing lewat jatuh nyenggol apa polisi nih lah Takut ya. resiko. Apalagi datang ke kantor polisi kan gitu Bang. Nah itu gimana Bang? Gimana nih Bang Bala? Jadi saya menjawab, memang orang yang sudah menggunakan narkoba itu biasanya tingkat puas-puasnya lebih tinggi. Iya, parno lah kasarnya kalau bahasa mereka. Takut berlebihan, cemas berlebihan. Nah itulah peran dari yang bersangkutan sendiri harus berani menceritakan ke orang terdekatnya, Tua. keluarganya terutama, saudaranya atau teman dekatnya. Jadi setelah diceritakan mungkin diberi pemahaman oleh yang sadar, yang tidak mengkonsumsi. Ayo nih bareng-bareng kita ke lembaga rehab atau lapor ke BNN. Nah nanti di sana juga akan difasilitasi ada asesmen bahwa yang bersangkutan memang atas kesadaran sendiri ingin sembuh, jadi ingin tidak terjangkit lagi ke obat-obatan itu. Kalau lapor ke kepolisian pasti tentunya nanti diarahkan ya. Ya kita arahnya ke BNN juga, karena memang asesmen ini kita harus melibatkan BNN. Karena penegakan hukum juga tidak 100% Menjadi menjamin satu-satunya orang ya. itu akan sembuh kan gitu, malah nanti sekolah dia kasarnya kan gitu Bang. Mungkin lebih pastinya nih ya sobat Polri di rumah tadi udah disampaikan ya Kak bahwa sebenarnya kalau misalnya teman-teman kalian nih atau kalian sendiri sebagai pecandu udah datang aja ke BNN. Gak usah malu-malu deh, gak usah takut ya, atau datang ke Polres terdekat, ya. Betul, ke Polri terdekat. curhat aja Ya, ya kan. sampaikan. Kan boleh curhat sama polisi, kan bukan hanya ke Mama Dede curhat, ke polisi juga boleh curhat dong Pak polisi kan gitu, dan Supaya diberikan solusi aman ya. Solusi. karena pastinya akan diarahkan nanti, jangan sampai salah arah kan. Banyak ya Bang, contohnya misalnya Abang bisa kasih tau nggak nih Bang, yang mungkin yang dapat gampang ditemuin di daerah dimanapun untuk kita melapor, atau bisa nggak sih dia datang ke dokter umum gitu, Pak dokter, ya kan mungkin dia dokter punya kenalan atau gimana, bisa nggak sih Bang? Mungkin bisa disampaikan Bang ke teman-teman kita di Mungkin rumah. merasa lebih nyaman dengan Dokter. Sebetulnya pasti bisa, karena dokter pun nanti akan menganjurkan ke kepolisian. kita, kepolisian dengan BNN yang lembaga untuk melakukan asesmen tadi. Karena memang harapannya kan tinggi dari mereka ini sembuh, Benar. sembuh total, bukan kembali lagi ke dunia itu. Dan polisi nggak bangga untuk nangkep orang yang pakai narkoba kan? Karena kalau tangkap terus penjara kita penuh, Benar. udah over capacity di. Kemanfaatan hukumnya jadi kurang pas ya. Nah maksudnya apa nih Bang? Misalnya, contoh misalnya di Jakarta itu ada
balai rehab siapa atau gimana gitu. Mungkin bisa di Kalau BNN mungkin kan juga ya, nggak ada. BNN pasti ada. Di setiap kota belum tentu ada tuh Bang. Ini Di luar kalau lembaga BNN. rehab yang saya alami sendiri ya, Sedik Yunita dengan Sedik Gunawan itu ASIPA. ASIPA itu Swasta, ada, Bang, ya? swasta ada di Bandung, di Jakarta sama di Banjarmasin. Karena begitu masuk menyampaikan visi dan misinya, wah kita tertarik sekali nih. Karena memang tujuannya untuk menyembuhkan, bukan Kebaikan, tujuannya kebaikan. memproses lebih lanjut para pengguna narkoba ini. Karena kalau memproses ya kita juga bisa, dan ya tadi Nggak kita akan ada selesainya juga ya. nggak akan ada habisnya. Tiap hari nangkap narkoba, tiap hari penjara diisi terus penuh, ya kan negara juga ngasih makan bagaimana kalau sudah over capacity. Nah mungkin saya bisa nambahin nih Kak, nih Bang, pengalaman saya juga nih waktu di Porspati Bang. Jadi itu ada namanya IPWL Bang, Instansi Penerima Wajib Lapor. Wajib lapor. Yang dimana anggarannya operasionalnya mereka tuh dari Kementerian Sosial, khusus untuk rehabilitasi pengobatan para pecandu. Bukan hanya diobati tuh Kak atau Bang, Sampai tapi dilatih dia, Oh, ada pelatihannya juga. dilatih keterampilan, misalnya menjahit atau kuliner, bahkan nanti dikasih sedikit modal sehingga dia ada bekal setelah sembuh dia ada bisa usaha ya bisa dikerjakan. membuka usaha sendiri. Kan intinya itu Bang, untuk hidup yang lebih baik kan gitu. Bagus banget itu. Ya, Mudah-mudahan di setiap daerah ada itu. Ya dan Saya itu kan setuju gratis banget itu Iya. Bang. ASIPA mungkin sama sih Bang. Iya, saya setuju banget. Atau kalau bingung mungkin bisa datang ke Polres atau ke Polsek ya Bang. Sebagai ini ya Fasilitator. fasilitator. Polri itu sebagai fasilitator, Garda mungkin bukan terdepan ahlinya, juga. bukan ahlinya untuk rehabilitasi, tapi kan bisa memfasilitasi, mengarahkan. Ke dokter juga bisa kali Bang ya? Bisa kemana aja bisa, yang penting dari yang bersangkutan sadar bahwa dia sudah menggunakan narkotika terutama, dan dia pengen sembuh. Dan mau sembuh. Ya. Itu sih kuncinya, Jangan sampai mau sembuh. mau lapor tapi malah pengen make lagi atau terlibat jaringan atau dan lain sebagainya, wah lebih repot lagi, lebih kacau lagi. Sebagai edukasi juga nih Kak sebenarnya, Bang, kalau misalnya di Undang-Undang Narkotika kan itu bahwa orang yang tahu saja adanya tindak pidana itu kan bisa dipidana tuh Bang. Ya, betul. Kalau Mengetahui tidak melaporkan. tidak Terus melaporkan kan banyak juga Bang, ada pengalaman nih Bang, di lingkungan tempat tinggal saya Bang, anak di bawah umur dia disuruh antar ini deh barangin, dia nggak tahu kalau yang dibawa itu narkoba. Nah, mungkin itu peran aktif orang tua juga Bang. Gimana Bang? Ya tadi juga anak ini bergaulnya sama siapa, orang tua harus tahu siapa yang diajak bergaul, siapa yang diajak sehari-hari. Karena apa yang disampaikan Sedik Gunawan tadi untuk kurir ya bahasanya. Iya, Kita kan kuda. Ada pasalnya tuh Bang ya? Kurir itu ada pasal yang diatur di Undang-Undang Narkotika. Walaupun dia tidak tahu bahwa barang yang diantar, barang yang dilemparnya itu narkoba, tapi dia kan menerima fee, menerima balas jasa. imbalan. Kalau orang anak itu nggak tahu Bang, dia nggak tahu nih, tiba-tiba dia suruh nganter aja. Apa sih dia yang jalan kita ke polisi? Ada Apalagi juga tuh Kak. anak lagi kan, usia kategorinya anak. Makanya itu edukasi itu penting mungkin ya. Bang. Itu juga harusnya lapor sama orang tuanya. Orang tua saya disuruh Mah, ada bawa orang ini. asing Lebih aware artinya, harus lebih aware ya. Harus lebih aware, jangan sembarangan sama orang yang baru dikenal atau disuruh apa, jangan. Bukan sombong nih nggak mau nurut kan gitu, nggak mau dimintain tolong kan. Berarti teman-teman ya nggak, bahwa peran orang tua Penting. atau lingkungan terdekat kita ini sangat penting dalam hal pengawasan. Iya penting banget, Anak banyak ini banget pengalaman Kak. bergaul dengan siapa, ngerjain apa di waktu-waktu luangnya ya kan. Jangankan begitu, di dalam rumah aja kita kadang suka nggak peduli nih anak kita mengakses Apa yang link diakses apa, dari ya. smartphone-nya. Dia Ada kan berkomunikasi kejadian dengan tuh siapa. termasuk salah satu public figure juga ya, ternyata anaknya sendiri nih usia anak sekolah dalam rumah padahal nggak ngapa-ngapain, Banyak. ternyata Overdosis. waduh, overdosis. Ada tetangga saya juga ada tuh. Ternyata juga klasifikasinya itu udah bandar malah. Udah bandar. Ini kan sangat memprihatinkan. Jadi ya. jangan bangga dulu nih kalau Anak hanya di rumah anak gua aja, nggak betul. keluar rumah, di kamar aja dia. Di kamar nggak keluar katanya Ternyata overdosis. apa namanya? Jadi sering-sering ngecek gitu Iya, ya. sering aware sama anak.
mengendalikan distribusi dari dalam kamar, dari rumah yang notabene ada orang tua. Apalagi dia udah mikirnya oh ini bisa cuan nih kan. Betul. Karena masih harganya kecil sudah fantastis. orientasinya money ya kan, uang. Nah cuan tadi juga karena untuk dia makin narkoba dia kan harus beli, berarti kan butuh cuan. Butuh. Tiba-tiba anak minta uang ke papa mamanya, Harus jelas juga tuh bang. jumlahnya besar, lebih dari uang sakunya. Nah orang tua harus berani Perlu nanya, dipertanyakan. buat apa nih nak? Kok tiba-tiba minta uang segini, atau dia mulai ambil barang atau ngutil barang-barang di rumahnya, terus dia jual ke orang segala macam. Kita harus peduli sama si anak itu. Bang, dari pengalaman abang nih selaku kasat narkoba tadi bang ya, Banjarmasin. Saya dulu pernah di Palangkaraya bang. Jadi kalau mau itu kak, mau main antar kota ke Banjarmasin dari Palangkaraya, karena lebih kehidupannya lebih kota lah ya bang daripada Kalimantan Tengah. Bang, pengalaman abang nih, paling murah sabu-sabu tuh berapa sih yang pernah abang tangkap atau abang ungkap? Kalau sabu-sabu ya, ini kan berdasarkan fakta. Ya, karena tadi abang kan bilang nih, anak minta, oh 300.000, masih wajar nih 300.000. Katanya ada pakai 300.000 gitu bang. Buat beli Gitu. paket yang Pengalaman abang paket itu gimana murah. tuh bang? Kalau fakta ya, Sedik Gunawan dengan Sedik Yunita, dari yang saya alami waktu saya di Sat Narkoba Polres Banjarmasin tuh, jadi banyak harga paket itu. Ada paket yang murah, Paket minimalis ya. mahal. Udah minimalis. Nah, mereka juga yang si penjual ini itu berorientasi kalangan apa nih? Yang mau disasar. Tujuannya. Sasaran konsumennya. Konsumennya apa? Kalau konsumennya kalangan bawah dia jual yang paket Murah. murah. Paling murah berapa bang? Kalau dari Sepengalaman kelengkapan, abang nih, bukan berarti abang pernah beli. paling murah paket itu ada yang 50.000, 50.000? ada yang 100.000. Itu semana dapetnya bang? Ya tadi saya sampaikan namanya bubuk kristal itu kan bisa dipecah, bisa dibagi-bagi. Bisa-bisa bandar aja lah bang. Ya bisa-bisa mereka lah untuk mengkonsumsi. Makanya kan saya bilang tadi mereka hebat gitu. Bisa konsumsi itu, bisa bikin bongnya, tempatnya. Iya, Tahu juga cara mendistribusikannya dengan aman gitu ya. Iya, tahu cara belinya di mana. Karena kita tanya juga di situ, kita datangin ke sana orang sudah nggak ada. Iya benar. Inilah yang menjadi tantangan kita ya. Tantangan Polri. Bagaimana untuk mencegah juga memberantas. Ya, karena memang kalau kita lihat dari pengungkapan hukum, pengungkapan kasus ya Polri udah banyak banget sih. Sudah sangat Sudah banyak Ya, sekali. udah luar biasa dari mulai yang bukan kaleng-kaleng lagi tapi karung-karung udah kan bang, tontonan sudah ya kan. Yang jaringan internasional sudah berhasil diungkap Polri juga. Nah ini tinggal bagaimana Polri nggak bisa sendiri kan bang, perlu Melibatkan. ada semua pihak, termasuk diri kita sendiri, bang. Tadi kan udah abang cerita ini jenis-jenis narkobanya, kemudian ciri-cirinya, bentuk-bentuknya ya kak, ya kan, harga-harganya malah tadi itu kan. Dari yang harga minimalis sampai harga yang Ada list harganya bahkan. mahal. Nah, bang, misalnya kita bergaul nih bang, temen kita, bagaimana sih kita bisa tahu teman kita nih kayaknya pemakai? Kan tentu ada ciri-cirinya tuh kan. Ciri-ciri Ya kan? fisik, Ya, ciri-ciri misalnya nih teman saya nih hobinya makan, oh pas ciri-ciri, oh gemuk, gampang kenyang, ngantuk kan mungkin atau gimana gitu kan bang. Nah kalau pemakaian narkoba ada nggak sih dari ciri kasat mata, tampilan fisiknya dia, sehingga kita bisa menyentuh. Kadang-kadang kan kita kan karena kayak, tidak mengenali, iya, jadi kita nggak bisa masuk ke dalamnya. Kadang-kadang kan kita juga takut mau lapor ke orang tua, apalagi ke penegak hukum. Pengennya ke teman yang dekat, mau cerita ngomong, mungkin kita bisa aware, membuka diri. Sebenarnya ada masalah nggak sih? Kamu kalau gitu. kita tahu Aduh. ciri-ciri. Iya gitu. Gimana bang? Kalau Sepengalaman abang juga kan? sepengalaman saya, Sedik Gunawan dan Sedik Yunita, jadi pemakai ini kan ada yang pemakai aktif. Ada pemakai berat. Kalau Aktif sama berat sama nih bang? aktif ini mungkin dia memakai sekali. Ada yang memakai untuk dia supaya apa? Bisa melek semalaman seharian. Dia makin Buat narkoba. doping gitu ya? Buat doping ada. Itu sesuai yang kita ungkap ya. Kita interogasi, kita periksa, kita BAP. Mereka menyampaikan seperti itu. Ada yang candu, jadi memang sudah konsumsi itu sehari-hari. Jadi dari perilaku juga mereka menarik diri dari dunia sosial. Oh berarti lebih menyendiri, lebih introvert. Lebih sendiri. Kemudian dari perilaku mereka juga lebih cemas, lebih takut. Sering cemas. Sering cemas, sering takut. Jadi ada orang yang
datang mereka kira itu polisi atau dari mana. Kemudian Tatapan mata juga tatapan mungkin mata juga merah. sayu-sayu gitu. Merah berarti bukan merah karena melek ya. 3 hari 3 malam nggak tidur Merah ya. delima gitu. Nah yang terakhir terkait makan. Merah delima batu cincin nggak? Makan bisa kita ajak makan traktir, makannya banyak, pesan yang mahal-mahal. Ini udah nggak mau makan. Oke, berarti nafsu makannya. Tapi bener nggak sih bang? Ada teman saya bilang kalau makan narkoba tuh malah bikin lapar. Iya. Berarti makannya banyak dong. Terus Ya. kondisi badan ada beberapa wajah nih ya. gitu. Kusut biasanya, kusut. Kusut, Lebih kurus lusuh-lusuh ya, gitu. lebih, Pokoknya mulai menjauh lah sama kita. Kita yang biasa dekat sama dia, kita deketin, kita ajak ngobrol, ajak kemana, udah mulai menjauh, mulai apa? Karena dia udah mulai ketergantungan. Menutup diri berarti kak. Takut tadi kan. Nah tuh tipsnya bagaimana nih bang? Kita udah tahu nih teman kita begitu nih. harus kita Kita masuknya harus bagaimana? gimana gitu loh bang? Mungkin kan abang ada pengalaman. Apa kita hindari, jauhi, Nah, atau harus kita rangkul gitu bang. betul. Bagusnya sih dirangkul, kita Sehingga nggak semakin jauh bang. ngobrol ya. Apa sih? Kadang-kadang dia menyemakan permasalahan dulu, permasalahan. Nah biasanya narkoba kan pelarian dari masalah itu. Betul. Oh iya. Ada masalah, larinya Padahal ke narkoba. hidup ini bukan pelarian, perjalanan Ini itu. perjalanan. Harus jalan aja ya. nggak Kalau usah bisa lari. jalan ngapain lari? Lebih capek. Iya. Jadi itu ya bang sebenarnya. Itu Butuh sebenarnya. perhatian bang ya. Itu perhatian. Dan Butuh support, dukungan. yang paling penting adalah pergaulan, lingkungan. Di mana kita tinggal, kita harus tahu kiri kanan kita siapa, depan belakang kita siapa. Karena kemarin waktu saya jabat di sana, kadang-kadang lingkungan tuh nggak tahu si yang tetangga itu bahwa yang bersangkutan bandar narkoba ataupun pemakai berat. Taunya orang yang rajin ibadah. Iya. Berarti perlunya mengenali lingkungan Ya, nih. Jangan apatis ya sama lingkungan tempat kita tinggal. Harus Supaya tahu kita kita bisa kita sama kita. mengantisipasi. Berarti Oke nih. jangan kita jauhi. Nah Nggak boleh tuh dijauhi. sobat Polri, kita sama temen tuh harus peduli, Betul. harus aware lah ya bang. Kira-kira udah mulai agak mencurigakan. Tadi abang bilang kan, Kita dekati. ya udah mulai ngutil-ngutil nih ya kan, mencuri-curi kecil-kecilan dijual ya kan, buat beli narkoba. Ini kenapa? Dan menurut abang gimana misalnya kita harus berani melapor gitu bang? Misalnya kita nggak berani masuk nih, nggak bisa masuk, kita harus berani melapor minimal ke orang tuanya gitu. Iya betul. Ya, Paling nggak kita Ya kan? peduli Kita- dengan mengambil Iya, tindakan. bukan berarti pengen menjatuhkan teman kita, tapi untuk menyelamatkan kita harus berani melapor. Pak, Bu, kayaknya anak bapak gini-gini, kalau saya mencurigakan nih. Jadi sehingga ada tindak lanjut dari keluarganya, atau bahkan kalau emang keluarganya nggak bisa disentuh, Kita langsung ke ke tokoh pihak masyarakat bisa, Oke. kan gitu kan bang? toko atau ke pihak berwajib. Karena saya dengar nih bang kan Polri juga sangat pintar nih, ada kampung tangguh, Betul. kampung narkoba. kampung tangguh Tangguh, narkoba, bebas kampung bersih narkoba. narkoba, bebas narkoba. Bukan berarti bebas pakai narkoba kan, bang? Maksudnya bersih dari narkoba. Bersih dari narkoba. Gitu, mungkin lebih aware itu sih. Dan dimulai dari diri kita sendiri bang ya. Betul. Semuanya dimulai dari diri kita, lingkungan terdekat kita, keluarga, dan masyarakat. Ya, Harus sama-sama peduli nih, perangi narkoba bersama-sama, tidak bisa ya sendiri-sendiri. ini udah musuh bersama sih. Kalau mau masa depan kan gitu bang. Ya. Bukan berarti kita tidak mau atau capek nih menindaknya penindakan hukum, tapi lebih baik kita mencegah daripada mengobati kan gitu bang. Betul sekali. Mungkin Sepertinya sudah ini ya, sudah lengkap ya pembahasan kita sore hari ngobrol ini ya. sore ini seru banget. Kalau dilanjut mungkin bisa sejam lagi Bisa, saya berikan. Bisa sampai besok pagi. Oh, Bang. besok pagi. Satu SKS lagi nih tentang Iya. bahaya narkoba nih. Mungkin ada closing statement dari Bang Bala selaku narsum kita sore Yang hari pasti saya selaku penegak hukum juga sangat peduli dengan generasi muda, terutama generasi penerus kita, generasi emas nanti di 2045 sesuai visi misi Indonesia ini. Jauhi narkoba, jauhi dalam arti tidak mau atau memang tidak usah mengenal dunia narkoba. Gak usah. Ya, itu dari diri sendiri kita dulu, baru ke orang lain. Terutama kita yang sudah menjadi orang tua ini, itu harus lebih peduli sama anak ini. Saya orang tua yang masih muda bang. orang tua masih Ya orang tua muda berarti nggak ya. mau ya dibilang orang tua ya. Berjiwa muda. Orang tua masih berjiwa muda. Nah mungkin itu saran dan pendapat dari saya. Terima kasih. Luar biasa bang, sharing pengalamannya kak. Ya, terima kasih. Sukses selalu bang dan Terima mudah-mudahan kasih ya, Bang yang kita Wala. bahas ini dapat bermanfaat ya. Oh tentunya sangat Kalau bermanfaat. ya sobat di rumah masih penasaran, udah polisi bukan cuma kita bertiga nih, di seluruh Indonesia banyak.
Ya kan, datang aja ke kantor polisi Kantor itu polisi, kita akan siap memberikan melayani, pelayanan. ya kan, menjelaskan, mengarahkan, kan gitu ya Bang ya. Mungkin langsung cukup Oke, aja kayaknya saat Sobat ini. Warrior ya. Sampai bertemu di Rudi selanjutnya. Untuk hari ini kita cukupkan ya. Betul. Serdi Gunawan, Serdi Iqbal, terima kasih. Terima kasih banyak. Sukses pendidikan. Luar biasa, sukses pendidikannya untuk Abang dan saya juga. Kita salam dulu dong. Saya SPMN 65. Integritas, solidaritas, intelektual. Intelektual. Dah. Assalamualaikum.